Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetya dengan NIM 23002043 dari mata kuliah Manajemen Humas. Di sini saya akan membahas lanjutan materi dengan judul Public External dengan beberapa pembahasan, yaitu pengertian public external, siapa yang disebut dengan public external, media relation, government relation, dan customer relation. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian public external. Public external adalah publik yang berkepentingan dan berada di luar perusahaan. Contohnya masyarakat dan konsumen. Melansir jurnal Peran Public Relation dalam Komunikasi Organisasi 2012, Aswad Isa, public external memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja organisasi atau sebuah perusahaan. Pengaruh tersebut diperlihatkan melalui penilaian serta opini yang berkembang. Misalnya, bagaimana public external menilai serta menerima kehadiran produk dan perusahaan sangat mempengaruhi citra positif perusahaan. Maka dari itu, Humas harus berupaya keras dalam menciptakan serta menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dengan publiknya, baik secara internal maupun secara eksternal. Para ahli memiliki beberapa definisi terkait public external dalam konteks public relation. Yang pertama yaitu Yosal. Menurut Yosal, public external adalah publik yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti lembaga pemerintah, pelanggan, pemasok bank, media, atau pers dan komunitas. Yang kedua dari Ruslan. Menurut Ruslan, publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat yang berfokus pada meningkatkan sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakili. Sedangkan menurut Effendi, publik eksternal mencakup khalayak sekitar, instansi pemerintahan, pers, dan kelompok lain yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan atau organisasi-organisasi. Yang terakhir yaitu menurut Abdurrahman, public relation meliputi pelanggan, khalayak sekitar, instansi pemerintah, pers, dan kelompok lain yang relevan dengan perusahaan atau organisasi. Sedangkan pengertian secara umum, publik eksternal yaitu diidentifikasi sebagai khalayak luar negeri yang signifikan bagi suatu organisasi, termasuk masyarakat umum, instansi pemerintah, media, dan komunitas. Lalu selanjutnya, siapa sajakah yang pantas disebut dengan publik eksternal? Publik eksternal merujuk pada kelompok yang tidak memiliki hubungan langsung dengan suatu organisasi atau perusahaan. Ini termasuk media, pemerintah, pelanggan, pendidik, dan komunitas. Mereka berperan penting dalam membentuk citra dan persepsi publik terhadap organisasi. Hubungan yang baik dengan publik eksternal dapat meningkatkan reputasi dan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai media relation. Media relation adalah kegiatan yang dilakukan oleh profesional hubungan masyarakat atau PR untuk menjalin dan memelihara hubungan yang positif dan produktif dengan media massa. Adapun tujuan utamanya adalah untuk membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan melalui pemberitaan media massa. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait media relation. Selain itu, juga ada beberapa aktivitas yang sering dilakukan dalam media relation.
Antara lain yaitu pertama adalah press release, memberikan teks berita kepada wartawan untuk dimuat di media massa. Selanjutnya konferensi pers, pertemuan resmi dengan wartawan untuk menyampaikan informasi yang terupdate. Aktivitas selanjutnya yaitu resepsi pers, yaitu acara informal untuk saling mengenal dan memperkuat hubungan antara PR dan media. Selanjutnya yaitu pertemuan berkala, rutinitas pertemuan dengan wartawan untuk berbagai informasi dan jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya yaitu kunjungan media, mengunjungi kantor media untuk melakukan interaksi langsung. Pentingnya konsistensi dalam memberikan informasi akurat dan rutin sangat penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan media. Hal ini mencangkup penyiaran siaran pers reguler, pertemuan berkala dengan media, dan ketersediaan untuk berkomentar atau wawancara. Adapun manfaat media relation yaitu pertama adalah membangun reputasi, memastikan liputan media yang baik dan tepat waktu untuk membantu membentuk dan mempertahankan reputasi sebuah perusahaan. Yang kedua, menghindari isu negatif, menggunakan strategi komunikasi untuk minimalisir dampak isu negatif pada citra perusahaan. Dalam era digital modern, media relation menjadi sangat penting untuk membangun dan menjaga citra positif suatu perusahaan. Oleh karena itu, profesional PR harus sadar betul mengenai peran media dalam kegiatan publikasi dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai government relation atau disebut juga dengan hubungan pemerintah. Sering disebut sebagai hubungan pemerintah dalam bahasa Indonesia. Government adalah cabang hubungan masyarakat yang berfokus pada membangun dan memelihara hubungan antara organisasi atau perusahaan dengan pemerintah. Bidang ini melibatkan atau memastikan bahwa bisnis memahami dan mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah sambil juga mempengaruhi kebijakan tersebut untuk keuntungan mereka. Dan yang terakhir adalah customer relation. Customer relation yaitu hubungan pelanggan, mengacu pada strategi yang digunakan bisnis untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan. Strategi ini menekankan pemahaman akan kebutuhan dan preferensi pelanggan, yang tujuannya untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Adapun fungsi utamanya yaitu meliputi komunikasi yang dipersonalisasi, keterlibatan yang konsisten, penyelesaian keluhan yang efektif, dan meminta umpan balik untuk perbaikan. Hubungan pelanggan yang kuat dapat menghasilkan peningkatan penjualan, peningkatan retensi pelanggan, dan juga reputasi merek yang positif, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan bisnis jangka panjang. Sedangkan dalam public relation, dalam customer relation, itu juga harus memperhatikan bagaimana produk-produk yang akan kita beli yang disampaikan oleh si public external relation tadi. Baiklah, mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya mengenai hubungan external relation. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.